Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anbiya'i wa khairil mursalin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala atharihi wa qadami sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani ahibbawan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada saat ini kita akan melanjutkan kajian Tuhfatul Atfal, yang mana kemarin kita sudah sampai ke bait 16. Insyaallah pada sore ini kita akan melanjutkan dimulai bait ke-17. Sebelum kita melanjutkan kajiannya, insyaallah kita akan baca dulu bersama-sama. Kita akan mulai dari bait ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna minhum summan syuddida wasami kullan harfa bunnatin bada wal mimu in taskun taji qabla hijab la ta'rifun ladina min hijab ahkamuha thalathatun liman dabat Ifa'uhum damun wa idharun faqata Fal-awwal ifa'u indal ba'i Wasammihi syafiyya lil-qurra'i Wathani idhamu bimithliha atat Wasammi idhaman sabiran ya fatat Wathalithu idhamu bil-baqiyah Min ahrufin wasammiha syafiyya Wahdan lada wawin wafa'an takhtafi Likurdiha wa littihari farifi. Nah, kita coba dulu menjelaskan bait ke-17 sampai ke bait 23. Nah, Tuhan yang kita azanillah belajar penjaminan pembahasan yang selanjutnya itu tentang gunnah. Gunnah, apa yang dikenal dengan dengung. Gunnah itu adalah suara enak yang keluar dari rongga hidup. Jadi makhraj huruf, ya sebagaimana yang sudah pernah kita tulis, makhraj huruf secara garis besar itu ada 5. Secara garis besar ada 5 tempat. Pertama, jauh rongga mulut. Yang kedua yaitu halak, tenggorokan. Yang ketiga yaitu lisan, lidah. Yang keempat yaitu syafatun, apa itu? Bibir. Yang kelima yaitu khayshum, yaitu rongga hidung. Nah, bait ke-17 kita silakan disediakan di ini tulis terjemahnya. Wa kunna, dan digunakan miman, huruf mim. Wa kunna, dan digunakan miman, huruf mim. Summa, kemudian nunan, huruf nun. Syuddida, jika bertasydid. Syuddida, bertasydid. Ulangi lagi. Wa kunna, dan digunakan, apa yang digunakan? Huruf mim, miman, huruf mim. Summa, kemudian nunan, huruf nun, syuddida. Maksudnya adalah bahwa mim mati, bahwa mim tasydid dan mim bertasydid dibacakan gunnah. Itu maksudnya. Seorang alim atau pengarang, penulis ingin mengadakan atau menyampaikan bahwa dibaca gunnah
jika ada mim dan nun bertasydid. Guna itu tempatnya di khaysum, rongga hidung. Jadi teman-teman, kalau ada nun bertasydid, mim bertasydid, itu ada suaranya di hidung. Contohnya in, nah, nunnya kalau dibaca itu ada perubahan suara. Inna, in, nah, mimma. Jadi nggak di mulut. Mimma. 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 Nah, kembali ke 17. Wa kunna mimman summa nunan sudida. Wa kunna dan digunakan mim huruf mim summa kemudian nun huruf nun sudida jika bertasydid. Artinya adalah jika mim dan nun bertasydid maka dibacanya hukumnya apa? Gunnah. Di mana tempatnya? Rongga hidung. Wasami dan dinamakan dari kata sama yusami. Fil amrnya sami. Wasami dan dinamakan kullan. Kullan itu keduanya. Wasami dan dinamakan kullan keduanya harfa gunna, huruf gunna. Maksudnya adalah wasami dan dinamakan kullan itu keduanya huruf mim dan nun bertasydid, huruf gunna. Bada artinya nampak. Nampak. Suhara. Bada yabdu, zohara yadharu, dimakna nampak, terlihat. Penulis ingin menyampaikan bahwa mim bertasydid dan nun bertasydid itu jika nampak itu hukumnya gunnah di hidung ya. Contohnya inna nun bertasydid di berguna itu di hidung. Sama mimma razaqnahum. Kalau dipencet berubah suaranya mim in seperti itu. Nah, sekarang bait 18. Wal mim in taskun taji qabla hijab. Wal mim dan huruf mim in jika cepat ya terusnya. Wal mim dan huruf mim in jika taskun ya sukun. Taskun berharokat sukun. Mim jika sukun atau mim jika mati, mim mati. Taji datang, jaa yajibu. Taji itu datang. Mudhari, dhamir ia. Wal mim dan huruf mim jika sukun, taji ia datang, qabla hija datang sebelum hijaiyah. Maksudnya adalah jika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, la alif min layyinah selain huruf alif. Jadi teman-teman huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa? (29). Cuman alif jangan dimasukkan dulu. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif, alif jangan dimasukkan. Pokoknya pembahasan kita mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif, itu maksudnya. Lidhi hija, lidhi artinya bagi, li untuk di yang memiliki, li untuk di memiliki, al hija pikiran atau akal. Maksudnya adalah kita akan bahas mim mati bertemu huruf hijaiyah selain alif bagi para penuntut ilmu. Berapa hukumnya? Yang ke-19, ahkamuha, hukumnya salah satun, ada 3. Hukumnya ada 3. Jadi mim mati jika bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya ada 3. Liman dobat, ahkamuha hukumnya salah satun ada 3. Liman bagi siapa? Dobato yang hafal atau yang paham. Apa yang tahu? Dobato artinya dobat fahima au alima au arafa. Hukumnya ada 3. Pertama, ikhwaun. Pertama adalah ikhwa. Namanya ikhwa apa? Ikhwa syafawi. Kita kan lagi bahas mim mati ya. Mim mati itu makhrajnya di mana? Mim mati itu makhrajnya di bibir. Ya. Mim mati itu makhrajnya di bibir. Bibir bahasa Arabnya syafatun. Ya. Mim itu makhrajnya syafatun. Bibir.
Sehingga pembahasan mimati identik dengan kalimat syafawi, idhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Nah, ahkamuha salah satu hukumnya ada 3, 5 dobat bagi mereka yang paham. Yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham. Ikhfa itu artinya samar-samar. Idgham itu artinya masuk. Wa idharun dan izhar. Ya, izhar itu jelas. Ya, lupa. Faqat itu saja. Artinya hukum mimati yang bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Itu aja. Ikhfa artinya samar, idgham artinya masuk, izhar artinya jelas. Baik, ke-20. Fal awwalu, hukum yang pertama al-ikhfa. Ikhfa itu samar. Hurufnya apa aja? Indal ba. Hurufnya cuma 1, yaitu ba. Jadi kalau mim mati ketemu ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Contohnya? Enggak, mim mati belum mati. Wahum bil akhirah. Bentar. Wahum bil akhirah. Mim mati ketemu ba itu hukumnya ikhfa syafawi. Jangan teman-teman, cara bacanya mim mati ketemu ba jangan nempel 100%. Harus ada celah, harus ada furja. Walaupun celahnya setipis kertas. Wahum, jangan gini. Wahum, salah. Enggak boleh mingkem 100%. Wahum, salah. Harus ada celah terbuka. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Nah, itu yang pertama ikhfa syafawi. Wasamihi dan dinamakan syafiyah. Syafiyah artinya syafawi. Lil qurra'i. Qurra itu sebutan untuk para ulama ahli tajwid atau ahli Quran, ahli qiraat. Jadi qurra itu jamak dari qari. Qari jamaknya qurra. Kalau ahli hadis namanya muhaddis. Kalau ahli fikih namanya fuqaha. Kalau ahli usul artinya usuliyun. Kalau ahli tajwid, ahli Quran dinamakan dengan qurra, qari atau qurra. Nah, selanjutnya bait ke-21. Wasani idghamun bimisliha ata. Hukum yang kedua wasani idghamun, hukumnya idgham, masuk. Hurufnya apa? Bimisliha. Bimisliha artinya kembarannya, semisalnya. Maksudnya adalah huruf mim. Beliau ingin menyampaikan wasani hukumnya yang kedua idgham, hurufnya mim. Karena kita dibahas hukum mim mati. Bimisliha artinya dengan huruf semisalnya, yaitu huruf mim. Ata itu artinya datang. Jadi kalau ada huruf mim mati bertemu dengan mim, itu idgham syafawi atau idgham mimi. Contohnya lahum ma yasha, lahum ma yasha. Mim mati ketemu mim, ya, itu namanya idgham syafawi. Wasami dan dinamakan, wasami itu sama yusami fil amal. Wasami dan dinamakan idghaman, idgham shaghirun, idgham yang kecil, idgham shaghir. Ya fata, wahai para pemuda. Idgham shaghir sama idgham kabir. Jadi nanti ada idgham shaghir sama idgham kabir. Idgham shaghir, teman-teman, idgham shaghir itu jika bertemu dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Diingat ya. Idgham shaghir jika dua huruf bertemu, mim yang huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Contohnya lahum ma yasha, lahum ma yasha. Kalau ada idgham shaghir berarti ada idgham kabir. Masalahnya
Di riwayat kita idgham kabir hanya terbatas di 4 tempat. Dan banyak perbedaan antara Al-Quran riwayat kita riwayat Hafiz. Jadi teman-teman perlu tahu ya, Al-Quran itu semuanya ada 10 qiraat. Ada berapa? 10 qiraat yang dinamakan dengan qiraat mutawatirah. Qiraat apa? Mutawatirah. Loh, Ustaz, bukan qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu qiraat mutawatirah. Loh, bukannya qiraat asyarah? Sama, qiraat asyarah itu qiraat mutawatirah. Ya. Jadi intinya qiraat yang digunakan atau diakui oleh para ulama, qiraat atau Al-Quran yang boleh dibaca dalam sholat dan dalam bacaan seperti biasanya ada 10 qiraat yang dikenal dengan qiraat mutawatirah. Qiraat mutawatirah. Qiraat mutawatirah ada 3 syaratnya. Dikatakan qiraat mutawatirah harus melewati 3 syarat. Silakan ditulis. Syarat yang pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Bahasa Arabnya ittisalul sanad. Jadi ada syaratnya sampai ke Nabi, ke Jibril, ke Allah. Yang kedua syaratnya adalah sesuai dengan Rasul Utsmani. Sesuai dengan Rasul Utsmani. Sesuai dengan Rasul Utsmani. Maksudnya apa Ustaz sesuai dengan Rasul Utsmani? Al-Quran dahulu teman-teman, Al-Quran dulu nggak ada harokatnya. Al-Quran dahulu bahkan nggak ada harokat, nggak ada titiknya. Al-Quran dulu nggak ada titiknya. Contohnya anak contoh dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in apa? Fatabayyanu. Coba kalian tulis kalimat fatabayyanu, tulis. Fa kemudian ada giginya 4. Fa kemudian giginya 4. Kemudian wawu, kemudian alif. Coba ditulis. Fa, kemudian giginya 4, kemudian wawu, kemudian alif. Silakan ditulis, silakan. Mau anak praktekkan. Fa, huruf fa, kemudian 4 gigi. Kemudian wawu, kemudian alif. Oke. Selama ini kita tahunya di riwayat kita cuma bacanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam riwayat lain bacanya fatatsabbatu. Coba tulis dengan tulisannya sama. 1 fa, 4 gigi, waw dan alif. Coba tulis kalimat fatatsabbatu. Tatsabbatu. Pasti pas. Tabayyanu, tatsabbatu maknanya sama. Tabayyun sama tasabbut maknanya sama. Cross check. Memastikan benar atau tidak. Ini masuk dari syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan Rasul Utsmani. Artinya dikatakan qiraat itu mutawatirah kalau melewati syarat yang kedua, sesuai Rasul Utsmani. Jadi kalau ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu atau fatatsabbatu, itu benar. Ya, cuma itu riwayat lain. Kenapa fatatsabbatu benar Ustaz? Karena fatatsabbatu itu sesuai dengan Rasul Utsmani. Kalau ditempelkan atau ditulis persis seperti tabayyanu. Udah dicoba belum? Coba dicek. Ya. Nah, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, qiraat disebut mutawatirah, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun dari satu sisi. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun dari satu sisi. Bahasa Arabnya muwafaqatul lughatil arabiyyah walau biwajhin. Muwafaqatul lughatil arabiyyah walau biwajhin. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun dari sisi. Ini pembahasannya panjang karena bahasa Arab itu memiliki cabang ya. Perlu tahu bahasa Arab itu teman-teman ada 13 cabang kurang lebih ya. Jadi kalau hari ini antum sudah belajar nahwu dan shorab itu baru 2. Masih ada lagi belum belajar balaghah. Belum belajar arud. Belum, sabar.
Makanya ilmu itu luas. Jangan sombong ketika hari ini kita sudah fasih dalam bahasa Arab. Ilmu Allah itu masih luas. Nah, itu 3 syarat dikatakan qiraat mutawatirah. Nah, teman-teman, ternyata qiraat mutawatirah jumlahnya ada berapa? Ada 10. Qiraat mutawatirah ada 10. Masing-masing qiraat memiliki 2 riwayat. Masing-masing qiraat dari 10 riwayat qiraat tadi memiliki 2 riwayat. Jadi totalnya ada berapa riwayat? 20. 20 dikali 2 dikali 10. Jadi Al-Quran itu ada 10 qiraat atau 20 riwayat. Yang kita baca selama ini itu baru 1 versi, baru 1 riwayat. Riwayat apa? Riwayat Hafs an Asim. Masih ada 19 riwayat tadi yang belum kita baca. Mungkin baru kita ketahui hari ini. Jadi jangan sombong ketika hari ini antum sudah hafal Al-Quran 30 juz mungkin sekalipun. Masih ada 19 riwayat lagi yang barangkali mungkin antum belum pernah baca atau mungkin belum pernah dengar kecuali hari ini. Banyak riwayat Warsh, riwayat Qalun, riwayat Khalaf, riwayat Isai, riwayat Susi, riwayat Abi Amr. Susi itu nama laki-laki ya, bukan perempuan. As-Susi ya, nama orang yang lahirnya atau berasal dari daerah Sus. Karena dalam bahasa Arab itu menisbatkan dari seseorang terkadang kepada tempat asalnya. Contohnya misalnya antum orang Indonesia, misalnya Zulfa al-Indonesi. Misalnya lebih singkat lebih dari ini, orang mana? Orang Betawi, al-Batawi. Misalnya orang Sunda, as-Sundawi. Seperti itu. Ya. Orang Makassar, Salman al-Makassari, misalnya seperti itu. Seperti itu, nisbah kepada tempat. Jadi ada ulama namanya Susi. Ya, bukan namanya Susi, tapi dia menisbatkan dirinya kepada daerah asalnya Sus, sehingga dinisbatkan dengan tambah ya, sehingga terkenal dengan Susi. Nah teman-teman, pembahasan idgham shogir. Idgham shogir adalah ketika 2 huruf bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Contohnya tadi, lahum ma yasha, lahum ma yasha, mim mati ketemu mim yang hidup. Adapun idgham kabir di kita hanya terbatas di beberapa tempat aja. Di kita terbatas hanya ada 4 tempat, sisanya nggak ada. Kalau di riwayat Susi banyak sekali. Kalau di riwayat Susi, contoh di antara hukum idgham kabir, kalau ada 2 huruf yang sama bertemu, itu idgham hukumnya. Karena ulangi lagi, dalam riwayat Susi, Al-Quran versi riwayat Susi, ya, kalau ada 2 huruf yang sama bertemu, berharokat dua-duanya itu idgham. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Mim ya. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Mimu. Mi kalau kasrah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Setelahnya apa ayatnya? Maliki Yaumiddin. Lihat. Ar-Rahmanir Rahim, mimnya harokat suku kasrah. Ayat setelahnya Maliki Yaumiddin, maknya berharokat fathah. Kalau versi kita riwayat Hafs, kalau mau bacanya lanjut di wasl, itu bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, mima, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu riwayat kita, Hafs. Tapi kalau riwayat Susi, mim berharokat dan mim berharokat itu idgham. Namanya idgham kabir. Kenapa idgham kabir? Karena idgham kabir jika 2 huruf bertemu dan sama-sama berharokat. Terserah mau harokatnya apa. Bacanya gimana? Bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maknya pendek, enggak malik. Dalam bahasa Susi, maknya pendek. Ana ulangi lagi, tapi ada suara. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
Contoh dalam misalnya dalam surat Maryam. Yang apa suka sama surat Maryam? Maryam ayat 2. Sod ya, ada dal ya. Setelah dal huruf apa? Huruf za. Ini idgham juga. Zikrul rahmah, zikrul rahmah idgham. Zikrul rahmah kalau kita baca gini. Zikrul rahmah, zikrul rahmati rabbik, zikrul rahmah. Tapi kalau dalam riwayat lain idgham. Kaf ha ya ain sad dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikr rahmah enggak dzikr rahmah. Dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nah, paham teman-teman ya? Idgham kabir sama idgham shogir. Cuman di kita idgham kabir hanya ada 4 tempat. Satu dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 11 kurang lebih. Ada ayat bunyinya la ta'manna. Coba dicek Al-Qur'annya. Maksudnya aku bawa Quran. Dicek di Al-Qur'annya surat Yusuf ayat 11. Itu kalau aku cek la ta'manna itu ada segi 44. Cara bacanya gimana? Dengan mayun. Coba. Cara bacanya kalau di kita la ta'manna, la ta'manna. Salah kalau baca la ta'manna, salah. Harus ada gunung. Kenapa? Karena aslinya dia la ta'manuna. Aslinya la ta'manuna. Nuna ada 2 nun. Nun pertama doma, nun yang kedua patah. La ta'manuna. Sehingga ini hukumnya idgham kabir. Dibuang atau dihapus, tidak dinampakkan nun yang pertama, tapi dikasih isyarat monyong menunjukkan bahwa nun yang tidak dituliskan itu adalah nun yang berharokat doma. Nah, ulangi lagi dalam surat Yusuf, ya, bacanya la ta'manna. Coba teman-teman, la ta'manna. Coba katakan 1, 2, 3. La ta'manna. Karir. La ta'manna. Bisa. La ta'manna. Lihat, ada mana dulu ya? La ta'manna, la ta'manna. Aslinya dia la ta'manna, la ta'manna. Ini berkabir. Di kita ada 4 tempat. Terus apa itu? La ta'manna. 1, kedua atuhaduni. Salam. Atuhaduni. Ya. Ta'murun. Soal gimana ya? Ta'murun. Gimana? Ayo Farid. Farid, udah sekolah aja kan? Ta'murun aslinya ta'murunani. Ada 2 nun. Nun yang pertama nun mudhari. Huruf mudhari. Nun yang kedua nun biqoyah. Aslinya ta'murunani. Ta'muruni. Oke.
Yang penting perwakilan paham ya. Idgham kabir sama idgham shaghir paham ya. Ya, di kita hanya ada 4 tempat. Tapi dalam riwayat lain, di riwayat lain banyak. Contohnya tadi, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa contoh dalam surat Maryam? Itu 6 harokat ya harus. Coba teman-teman ya, tarik nafas kalian. Kaf 6 harokat, ha 2, ya 2, ain 4, boleh 4, boleh 6, sod 6. Coba awalnya disiapin ya. Apa tulis dulu? Kaf, ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Silakan. Itu ada ikhfa, ain ada nun mati ketemu shad. Jadi jangan gini ya, kaf ha ya, salah kayak gini, ain shad salah, ain shad salah, bukan ain shad salah, itu ada ikhfa, ain Tapi sebenarnya
Zikrul rahman jadi zikrul rahman. Silakan satu dan tiga. Berbanyak ulang ya. Makanya sunnah di antara sunnah itu berenang ya. Berenang di dalam. Kalau memang belum bisa berenang, coba dulu mau kepala antum ke dalam bak tuh. Pertama aja menit ya. Kalau bermenit terus belajar atas ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini lagi. Wasa risul idhar fil baqiyah. Hukum yang ketiga hukum idhar fil baqiyah. Fil baqiyah artinya di sisa min ahruf, sisa huruf. Tadi kan sudah diambil huruf ba sama huruf mim. Berarti sisanya itu hukumnya idhar syafawi. Wasamiha syafiyah. Wahdar, hati-hati. Lada pada wawin huruf waw. Jadi teman-teman hati-hati kalau mim mati ketemu waw. Mim mati ketemu waw. Contohnya apa? Enggak, mim mati ketemu waw, bukan mim mati. Mim mati ketemu waw. Muwara mim mati, mim mati ketemu waw. Hah? Yang sekarang mim mati ketemu waw. Hah? Bukan, itu dalam kata. Tidak kata yang salah, tidak kata. Wa amwalahum wa diyarahum ya. Wa amwalahum wa diyarahum. Ini hukumnya apa? Idhar. Jadi teman-teman yang benar itu wa amwalahum, ini harus mendarat. Wa amwalahum wa diyarahum. Enggak boleh gini. Wa amwalahum wa amwalahum wa amwalahum wa harus mendarat minyak. Amwalahum wa diyarahum. Enggak boleh amwalahum. Salah. Makanya katakan wahdar, hati-hati. Lada pada wawin huruf waw. Jika mim mati ketemu waw. Wafa sama huruf fa juga. Hati-hati kalau mim mati ketemu fa, seperti hum fiha khalidun. Yang benar mimnya sebenarnya hum fiha khalidun, bukan hum fiha salah. Yang benar hum fiha khalidun. Hum fiha bukan hum fiha. Wa naza'na ma fi sudurihim. Aulai, Masya Allah. Nah, yang benar jadi hum fiha bukan hum fiha. Terkadang terlalu enak dengan suara lupa dia tadi. Hum fiha khalidun, salah. Hum fiha bukan hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Di sini banyak ya, atba'uhu ya, Insyaallah. Nah, Bapak umat ayasar ya, Fattakullah masyarakatun. Nah, kita lanjutkan lagi. Wahdar lada wawin wafa, hati-hati ketika bertemu mim mati ketemu waw, mim mati ketemu fa. Contohnya tadi, wa amwalahum wa diyarahum. Contoh yang kedua, hum fiha khalidun.
Kenapa? Hati-hati antah tapi hati-hati bacanya ikhfa. Hum biha khalidun. Kenapa? Likur biha, karena mukmin dan fa itu makin dekat. Walid ihad fa'riki, dan menikmati dengan waw makhrajnya bersamaan. Ya, ingat makhraj huruf di bibir ada berapa makhraj? Di bibir ada berapa makhraj? Ada dua. Makhraj pertama diisi oleh huruf fa, huruf makhraj kedua diisi oleh huruf apa? BMW, ba mim waw, ba mim waw. Fa'riki, maka ketahuilah. Oke, yang terakhir ini bait yang ke-24 sampai 29 ini dibahas secara ringkas ya. Paling 5 sampai 10 menit. Kita baca dulu. Lillahi al-hayani qabla ahlifi, lillahi al-hayani qabla ahlifi, Allahumma idharuha fata'rifi, Allahumma idharuha fata'rifi, qabla ma'in ma'aswatin budil ma'mu, hajjaka wa khaw'atimahu. Nunnya kasar ya, bukan mina. Minim gi hajjaka wa khaw'atimahu. Sanima idhamuha fi arba'in, wa asyrafil aydan wa ramzaha fa'in, dimsum masih rahman tafus dudani an. Di sini Rahman boleh Rohiman, boleh Rahman. Dimsum masih rahman tafus dudani an. Dasu abang nisul syarifan bil karam, wala mar'ula samiha qamriyah, wala man ukhra samiha syamsiyah, wa amiran lama fi'lin mutlaqa, innawi kulna am wa kulna wal taqa. Nah, untuk mempercepat saja, alif lam hukumnya ada dua, alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Syamsiyah diambil dari bahasa Arab syams, artinya matahari. Qamariyah diambil bahasa Arab artinya bulan. Bedanya bulan dengan matahari, bulan itu ada dan bisa dilihat, matahari itu ada dan sulit untuk dilihat. Sehingga alif lam yang hukumnya alif lam syamsiyah, contohnya ad-duha itu lamnya ada tapi nggak bisa dibaca. Wadduha nggak ada dibaca, walduha nggak ada. Wadduha, kenapa Ustaz? Karena dhad huruf syamsiyah. Syamsiyah itu syams, matahari. Matahari itu ada dan tidak terlihat. Sama lamnya itu ada dan tak terbaca. Sehingga bacanya wadduha. Lamnya ada nggak? Ada, tapi nggak dibaca. Beda dengan huruf qamariyah, ada dan bisa dibaca. Contohnya al-Fatihah. Lamnya ada dan dibaca seperti bulan, ada dan terlihat. Alif lam syamsiyah dinamakan dengan idgham. Alif lam qamariyah dinamakan dengan idhar. Ya. Alif lam syamsiyah cirinya kalau ada alif lam ada tasdid, huruf W kecil. Contohnya ad-duha, ad-duha ada huruf tasdid. Kalau alif lam qamariyah cirinya alif lam ada setelahnya sukun. Contohnya al-Fatihah. Anak-anak terakhir lilam untuk lam alif halani, dua keadaan. Qabdal ahruf, sebelum huruf hijaiyah. Ulahuma yang pertama idharuha, hukumnya idhar. Faltarifi, maka ketahuilah. Qabdal ba'in, sebelum 4 ma'asratin dan 10. Artinya dia ingin menyampaikan bahwa huruf alif lam qamariyah itu ada 14. Khud ilmamu, khud amila ilmamu ilmunya. Apa aja hurufnya? Min, berupa atau disingkat ibji hajjaka wa hum aqimahu. Ada 14 teman-teman. Ibji hajjaka wa hum
anti mau. Silakan dihitung. Yang pertama hamzah, bukan alif ya. 1 hamzah, 2 ba, 3 do, 4 ha, 5 jim, 6 kaf, 7 waw, 8 ha, 9 ha, 10 11 qaf, 12 ya, 13 mim, 14 ha. Itu 14 huruf Qamariyah. Kemudian sani 5, hukum yang kedua idgham. Berapa hurufnya? 14 juga. Fi arba'in wa asyratin, hurufnya 14. Aidon juga. Wa ramzaha, singkatannya fa'i. Fa'i itu artinya fa maka. Itu artinya hafalkanlah atau pahamilah. Teman-teman, di situ fil amr dari kata wa'a ya'i. Wa'a ya'i wa'yan. Itu artinya satu huruf i, artinya ilham atau ilam, ketahuilah ya. Jadi fa itu dua kata, fa maka, i ketahuilah. Fa'i ya. Enggak ada namanya fa'i di sini. Fa'i. Ro'a ya ro, fil amarnya apa? Hah? Ro. Domin anta, domin anti ri. Jadi kalau rifa'i itu 3 kata ya. Rifa'i. Ri lihatlah olehmu wahai wanita. Fa maka, i pahamilah olehmu laki-laki. Tapi enggak itu maksudnya. Rifa'i enggak itu maksudnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Enggak, fa'i di sini maksudnya adalah maka ketahuilah, pahamilah. Oke. 14 itu teman-teman disingkat di bait 27. Timsum Masjid Rahman Tafus Dibdaniha Dasu Azam Zursyari Tanul Karam. Ini yang diambil yang depannya saja. Yang diambil depannya saja. Yang pertama to, yang kedua ha, yang ketiga sod, keempat lo, kelima ta, keenam bod, 7 dal, 8 nun, 9 dal, 10 sin, 11 ro, 12 zai, 13 sya, 14 lam. Itu ada maknanya. Maknanya adalah tim. Tim itu bil amar dari kata toba yatibu, tim jadilah baik. Tim jadilah jadi orang baik. Summa kemudian sil wasola yasilur sil, sambunglah olehmu ruhman, silaturahim. Artinya tim jadi orang baiklah dan bersilaturahimlah. Tafuz, niscaya kamu akan bahagia. Niscaya kamu akan bahagia. Tafuz, niscaya kamu akan bahagia. Din, bertamulah dan ni'am, da yang memiliki ni'am nikmat. Artinya bertamulah kepada orang yang baik. Da itu dari kata wada'a dan da, artinya utruk, tinggalkanlah. Su'algon artinya su'uzon, negatif thinking. Zur, zaro yazuru zur. Kunjungilah olehmu syarifan, orang yang baik, orang yang mulia. Lil karom, demi kemuliaan. Oke, yang kedua apa? Wara man'ula, lam yang pertama yang izhar maksudnya sammiha dinamakan Qamariyah. Wala al-ukhra, lam yang lain sammiha dinamakan Syamsiyah. Jadi yang izhar tadi namanya Qamariyah, yang idgham namanya Syamsiyah. Terakhir wa adhirna, dan dihukum izharkan lam fi'lin, lam yang ada pada huruf fi'il, pada fi'il. Mutlaqan semuanya, tidak ada pengecualian. Finahwi contohnya kul nam. Pada kalimat kul nam enggak ada yang baca kun nam, enggak ada yang baca kun nam. Yang benar kul nam atau wa kulna, enggak ada yang baca kunna. Dan terakhir wal taqo, enggak ada yang baca wal taqo. Yang benar wal taqo. Kenapa? Karena lamnya adalah lam fi'lin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.